Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik semuanya, tak kurang suatu apa. Dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan penjagaannya. Baik, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita masuk di tema 2 kegemaranku pada subtema yang keempat, gemar membaca. Tahukah kalian bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi dengan perintah yang pertama, yaitu Iqra. Artinya bacalah. Karena membaca merupakan jendela dunia. Dengan membaca membuat kita tahu banyak hal. Anak-anakku rahimani rahimakumullah. Pada subtema 4, gemar membaca, kita akan belajar keberagaman karakteristik individu. Kemudian pola bilangan benda pada gambar. Kemudian persiapan membaca permulaan. Kemudian kreasi bahan alam. Dan gerak non-lokomotor. Baik anak-anakku rahimani rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membaca. Ayo membaca. Mari kita membaca kata-kata bergambar di bawah ini. Buku, jari, meja, bola, baju, bunga. Demikian anakku rahimahullah. Mudah kan? Dalam kita belajar membaca. Baik anak-anakku rahimani rahimahullah. Selanjutnya perhatikan tentang posisi membaca. Sikap membaca yang baik yaitu dengan sikap duduk tegak. Ini yang benar. Kemudian yang salah, duduk dengan membungkuk. Kemudian yang salah selanjutnya, kita membaca sambil berbaring. Jadi yang benar adalah sikap duduk dengan duduk tegak. Kemudian yang kedua, jarak mata ke buku. Ya, dengan duduk tegak, kemudian buku ditaruh di atas meja. Jaraknya kira-kira dari pandangan mata kita adalah 30 cm. Ya. Kemudian cara memegang buku, yaitu dengan cara memegang dengan dua tangan, kanan dan kiri. Dan jangan memegang buku hanya sebagian dari lembaran. Bisa sobek buku kita. Ya, hanya satu lembar yang kita angkat. Bisa sobek. Maka yang benar adalah dengan memegang dengan dua tangan. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan ini harus cukup terang agar mata kita tidak cepat lelah. Ya, dan apa yang kita baca itu juga terang, jelas. Baik, anak-anakku rahimani rahimakumullah. Selanjutnya adalah bacaan kesukaanku. Kalian tentu punya bacaan kesukaan. Ya,
Dan kalian bisa lihat gambar di sini. Bacaan yang paling utama adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran yang mulia. Ya. Yang ketika kita membacanya, satu hurufnya maka akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka tatkala kita membaca satu ayat itu sudah banyak sekali hurufnya. Maka tinggal kalikan 10. Itulah keutamaan membaca Al-Quran. Juga akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Kemudian buku diniyah. Buku yang berisi tentang agama. Di sini digambarkan ada sirah nabawiyah, sejarah Nabi. Kemudian Sahih Adabul Mufrad, tentang adab-adab. Sifat salat Nabi, pelajaran tentang salat. Kemudian ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, ada koran, ada kamus. Bacaan kesukaan kita berbeda-beda. Bacalah bacaan yang bermanfaat untuk kita. Meskipun berbeda-beda kesukaan, kita harus saling menghargai kesukaan orang lain. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Selanjutnya, kita akan berkreasi. Yaitu berkreasi menghias hiasan kartu dari daun kering. Belajar membaca kartu, kartu kata, jadi lebih menarik dengan menghias kartu kata dengan daun-daun kering. Kartu nama juga lebih menarik dengan hiasan dari daun kering yang ada di sekitar kita, yang mudah untuk mendapatkannya. Sekarang perhatikan, ada beberapa bahan-bahan dan alat untuk membuat kartu kata atau kartu nama. Ada daun, daun kering, daun basah. Ada juga kertas lipat, atau kertas manila, atau juga bisa kertas karton yang tebal. Kemudian alatnya ada gunting, ada pensil, ada lem. Juga ada penggaris spidol. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh kartu nama, diberi nama Siti. Kemudian Salsa. Juga ada Maimunah. Atau mungkin dengan nama buah-buahan, apel, kemudian anggur, dan yang lain-lainnya. Maka kartu nama, kartu kata, ketika diberi hiasan, ini akan lebih indah dan menarik untuk membacanya. Baik, anak-anakku rahimani Allah. Sekarang kita akan belajar pola. Pola susunan gambar. Apa itu pola? Pola adalah urutan yang berulang. Sekarang kita lihat contoh pola. Ada gambar kancil. Besar, kecil. Besar, kecil. Besar, kecil. Ini namanya pola. Ada kancil yang besar, ada kancil kecil. Terus berulang. Kancil besar, kancil kecil. Ini berulang. Di sini gambarnya berulang sampai 3 kali. Contoh yang lain, gambar apel. Apel hijau, apel merah. Apel hijau, apel merah. Apel hijau, apel merah. Ini namanya
pola susunan gambar. Polanya 1, 1, 1, 1. Ya. Kemudian sekarang kalau anak-anakku rahimani setelah paham, coba lengkapi gambar yang kosong di bawah ini sesuai polanya. Pertama, anggur. Kemudian pisang. Anggur, pisang. Anggur, kosong. Ini diisi apa, anak? Kemudian anggur, kemudian pisang. Kemudian kosong. Ya, sekarang kita coba mengisinya. Diurutkan terlebih dahulu. Anggur, pisang. Anggur, pisang. Anggur, apa anak jawabnya? Iya, pisang. Kemudian selanjutnya, anggur, pisang. Berarti setelah pisang gambar apa anak? Anggur. Ya, demikian anak mudah. Baik anak-anakku rahimani rahimakumullah. Selanjutnya, yaitu gerak non-lokomotor. Pada gerakan saling mendorong. Gerak lokomotor, apa yang telah kita ketahui adalah gerakan tanpa berpindah tempat. Apa tujuannya anakku rahimani rahimakumullah? Tujuannya adalah untuk melatih kekuatan tungkai kaki. Kemudian jangan lupa lakukan gerakan pemanasan lebih dahulu. Dua siswa saling berpasangan berhadapan. Kedua kaki dibuka lebar. Kaki kiri di depan. Kaki kanan di belakang. Badan sedikit dibungkukkan. Kedua tangan direntangkan. Ke depan saling memegang. Lihat gambarnya. Bertumpu pada tungkai kaki, lakukan gerakan saling mendorong. Siswa yang memiliki keseimbangan dan kekuatan pada tumpuan tungkai kaki akan stabil dan bertahan tanpa berpindah tempat. Ya, demikian anakku rahimanallah. Gampang untuk melakukan gerakan non-lokomotor tanpa berpindah tempat, yaitu saling mendorong. Demikian anakku rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah. Pelajaran di sub tema 4 telah selesai. Dari sedikit keterangan yang Ustaz terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kemudian tugas kerjakan di buku siswa tema 2 halaman 139 dan 140, 145 dan 148. Tetap semangat belajar dari rumah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafatur majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.